Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, masih terkait soal Roy Panci, di mana kita melihat ada video dari orang yang tinggal di Australia dan pernah kuliah di Australia. Itu membantai seluruh hasil petualangan Panci di Sydney, sahabat. Artinya Panci ini benar-benar dalam situasi yang makin terpojok. Setelah dia balik ke Indonesia, luar biasa tampilannya ketika ada di bandara. Artis terkenal yang dijemput oleh para kucluk, para pendukungnya. Kini kemudian hal itu terbantahkan langsung oleh orang-orang yang memiliki pengalaman langsung ya, sebagai orang yang pernah menempuh pendidikan di Australia sekaligus tinggal di Australia, sahabat. Menurut mereka, apa yang dilakukan Roy ini tidak bisa disebut sebagai penelitian ilmiah. Sebab bagaimana mungkin seorang yang mengklaim dirinya sebagai peneliti, namun tak satu pun dari yang diwawancarai itu merupakan alumni, dosen atau civitas UTS itu sendiri yang memang betul-betul mengambil jenjang pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh Mas Wapres. Sebab itu menurut beliau, ini bukan penelitian, ini hanyalah merupakan manuver pencitraan yang dibungkus opini palsu, yang cenderung dipaksakan, berupaya membalikkan fakta dengan membangun opini penyesatan, disinformasi terhadap khalayak. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, supaya kita tidak gagal paham, ini coba kita simak videonya secara bersama-sama. Nah, ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari INSERS. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah Kak saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Kami tanya syarat-syarat. Kalau orang Indonesia mau sekolah di sana itu syaratnya apa? Jelas betul dikatakan, syaratnya adalah harus lulus minimal adalah year atau SMA atau year ke-9 year ke-10 atau year ke-11. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Nah, itu dia. Tidak lulus. Ya, itu aja udah. Ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Ya, silakan diambil Mas. Berita datangnya Rosuryo di Australia Sydney untuk mencari informasi tentang insert UTS atau masalah Mas Gibran yang sekolah di Sydney ya. Disclaimer dulu ya, saya ini orang Sydney, orang Australia, tinggal di Sydney, tinggal di Australia, sekolah di Australia. Saya mau memberikan edukasi sedikit aja ya tentang kasus yang, kalau gue bilang ini kasus yang sepele dan sebenarnya kasus yang tidak perlu dipertentangkan sebenarnya. Jadi gini, sistem sekolah Indonesia dengan sistem sekolah di Australia itu totally different. Itu yang pertama, yang kita mesti harus perhatikan baik-baik. Bahwa di sini anak-anak SMA tidak diharuskan untuk bisa menyelesaikan SMA-nya. Jadi year 11 SMA kelas 2 dia bisa langsung pergi ke college. Ya, kalau memang dia tidak berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Jadi dia bisa melanjutkan ke D3 atau advanced diploma. Itu diperbolehkan. Sehingga ketika orang-orang Indonesia yang mau sekolah di sini itu kemungkinan juga bisa, kalau dia sudah misalnya nggak lulus SMA, dia mau ke Australia, kemudian dia mau sekolah, dia bisa. Tapi dia mesti harus melalui namanya foundation. Nah, foundation itu yang disediakan oleh salah satunya ada berapa banyak sekolah-sekolah, tidak hanya INSERT, ada namanya TAFE. TAFE ini kan yang punya kan government Australia. Nah, di INSERT sendiri, di INSERT UTS sendiri itu programnya banyak. Nah, ketika kita mau masuk ke Australia, kita mau sekolah, ada namanya di tes namanya IELTS. Nah, tes IELTS ini biasanya setiap apa yang kita mau sekolah itu ada beberapa
apa requirement-nya ada gitu loh, ada band-nya itu ada gitu kan, ada writing, ada conversation, ada listening, ada speaking gitu ya kan. Dan ini total band-nya itu biasanya beda-beda setiap unit, setiap jurusan. Ada yang minta 6 skor band-nya, ada yang 5,5, 6, 7 dan beda-beda gitu loh. Nah, kalau memang tidak bisa memenuhi standar itu, yes kalian mesti harus belajar dulu ELICOS namanya selama 6 bulan. Nah, itu kan ada tahap-tahapannya juga gitu loh. Nah, setelah ELICOS baru namanya masuk ke pathway-nya si insert itu sendiri, ya foundation-nya sendiri gitu loh. Nah, di insert sendiri bagi anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah ya yang memang tidak lulus di sekolah, nah di situ belajar namanya penyetaraan. Jadi belajar ada matematika, ada bahasa Inggris, ada kimia, fisika, lain-lain dan sebagainya. Seperti sekolah di SMA selama 1 tahun. Nah, makanya dari itu saya nggak tahu kalau Mas Gibran itu ambil programnya yang mana, kan nggak tahu saya kan. Nah, tapi yang jelas berita yang simpang siur ini memang mesti harus diluruskan gitu, dan kita harus berpikir yang cerdas kan. Dan ketika si Pak Roy Suryo ya datang ke UTS ya kan. Dan saya berharapnya gini ya, ketika Pak Roy Suryo itu datang, harusnya mewawancaranya bukan orang yang lulus dari atau mengambil ELICOS gitu loh. Harusnya dia berbicara harusnya ya dosen gitu kan, dan orang-orang yang memang punya kapabilitasnya di situ gitu loh. Ngapain kalau misalnya wawancara semua lulusan lulusan ELICOS gitu kan, itu nggak ada, maksudnya nilainya itu nggak ada gitu loh, nggak kena gitu loh ya kan. Harapan saya tadinya, saya pikir Pak Roy itu bisa punya akses masuk ke UTS-nya. Dan kemarin saya ngeliat ada video-video bahwa dia wawancari seorang karyawan katanya gitu kan. Sini guys ya, seorang dosen itu di Australia itu nggak bakalan mau diwawancarain. Ya jadi saya nggak tahu apa jabatannya dia gitu kan. Saya akan dia betul, memang dia kerja di UTS. Tapi kan banyak di UTS itu bisa dosen, bisa OB, bisa security. Nah, kemungkinan security kita nggak tahu, mungkin dia asal comot aja kan, kita nggak tahu. Nah, kemudian apalagi sekolah di sini itu memang beda, caranya beda gitu kan, kurikulumnya nggak sama kayak di Indonesia gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan. Sekali lagi ya, pendidikan di Australia dan pendidikan di Indonesia itu tidak bisa disamaratakan ya kan. Jadi kita tuh totally different, kita totally beda sekali. Nah, saya nggak tahu nih Pak Roy Suryo ini tujuannya apa ke Australia ini. Kalau mau mencari data misalnya apakah betul Mas Gibran dulu pernah sekolah di sini, itu tidak pernah mungkin bisa dapat. Australia itu di bawah undang-undang privacy, mereka tidak akan pernah bisa merilis data apapun ya kan. Dan saya yakin UTS pasti tidak akan bisa menerima Anda gitu loh ya kan, dan pasti akan ditanya, prosedurnya akan banyak gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi buat saya sih kedatangan si Roy Suryo itu sih sebuah pepesan yang kosong menurut saya, buang-buang waktu menurut saya itu kan. Jadi tidak ada faedahnya menurut saya itu. Oke, guys, begitu ya. Tetap semangat, pikir aja cerdas setiap apa yang lewat. Thank you guys. Roy Suryo itu adalah orang yang konsisten dalam kesalahan. Nyanyi lagu Indonesia Raya, salah lirik. Naik pesawat, bisa-bisanya salah armada. Dan sekarang dengan bangga dia akan melakukan riset tentang pendidikan Mas Gibran di Australia, tapi salah lokasi. Padahal sudah jauh-jauh datang ke Australia. Dia dengan bangga membuat video di depan kampus UTS. Padahal Mas Gibran gak pernah kuliah di UTS, melainkan di UTS Insert Diploma atau yang sekarang dikenal sebagai UTS College. Seharusnya sebagai seorang peneliti, Roy Suryo itu masuk ke dalam kampus, bukan cuma foto di luar kampus sambil buka-buka baju yang menghina Mas Gibran. Dia masuk ke dalam dan bertanya pada pihak yang kompeten untuk menjawab pertanyaannya tentang data Mas Gibran selama kuliah di UTS. Tapi masalahnya, kalau di luar negeri, data pribadi mahasiswa itu sangat dijaga oleh pihak kampus. Jadi tidak sembarang orang bisa datang dan bertanya soal data pribadi mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Bahkan orang tua dari mahasiswa pun tidak bisa sembarangan datang ke kampus dan bertanya tentang data pendidikan anaknya. Apalagi Roy Suryo
dia siapa? Seperti kata yang selalu dia ucapkan setiap kepada semua lawan debatnya, apa legal standing Anda? Nah, sekarang apa legal standing Rosurio datang ke UTS dan bertanya soal data pendidikan Mas Gibran? Dia bukan siapa-siapa. Jadi nggak mungkin dia dengan bangga datang membawa seabrek data yang katanya akan bisa memakzulkan Mas Gibran. Dan ketika dia memilih menginterview alumni dari UTS, dia juga salah orang. Yang dia wawancarai adalah alumni dari UTS Learning Center, tempat belajar bahasa Inggris bagi para guru migran yang ingin bekerja di Australia. Jadi jangan heran kalau yang dia menjawab pertanyaannya juga nggak mengerti apakah setelah dari UTS insert bisa melanjutkan ke kampus lain di negara lain. Yang dia tanya itu adalah perawat, bisa jadi pemetik buah, atau sopir seperti halnya Ihsan Katonde. Dia juga dengan bangga mewawancarai seorang profesor. Masalahnya, profesor tersebut bukan dosen di UTS. Jadi secara etikanya, profesor itu pun tidak punya hak untuk menjawab pertanyaannya tentang data pendidikan Mas Gibran di UTS Insert. Karena profesor tersebut tidak pernah mengajar di UTS. Salah lagi. Jadi Rosurio, ketika kamu dengan bangga datang ke negara lain, menghina negaramu sendiri, menghina wakil presidenmu, dengan olok-olok di baju kaos yang kamu pakai berganti-ganti, yang malu itu bukan cuma Indonesia, tapi dirimu sendiri. Tanpa sadar, kau telah mempermalukan dan merendahkan dirimu sendiri. Kamu bahkan bercerita kepada orang-orang di sana bagaimana kau dizolimi oleh Pak Jokowi sehingga kau bisa masuk ke dalam penjara 9 bulan. Padahal itu jelas-jelas nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Sebagai orang yang membuat undang-undang ITE, jadi wajar kalau yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut adalah orang yang mengaku sebagai pembuat undang-undang ITE, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Jadi, ketika kau dengan bangga membuka pakaianmu, mempertunjukkan kepada halayak di Australia, orang-orang Indonesia yang ada di Australia, dengan baju yang merendahkan dan menghina, menjelek-jelekkan Mas Gibran. Sabarlah, ketika kau pulang ke Indonesia, baju oranye sudah siap menantimu, dan rumah gratis dari negara juga sudah siap menerima kehadiranmu. Jadi saya kira sudah jelas ya, mereka yang punya pengalaman ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan mereka ini, bahwa yang namanya UTS itu menjunjung tinggi ya, namanya kredibilitas dan integritas akademik. Oleh karena itu setiap klaim tentang mahasiswa atau program universitas itu harus diverifikasi langsung kepada pihak kampus. Dan Roy tidak pernah melakukan itu, sahabat. Artinya bahwa data dari UTS itu hanyalah drama murahan tanpa dasar akademik yang dikeluarkan oleh Panci tak kala dia tiba di tanah air. Sebab itu dengan terbongkarnya fakta ini, saya yakin publik ini semakin bisa menilai sendiri siapa sesungguhnya yang jujur dan siapa yang hanya memanfaatkan nama kampus luar negeri untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu saya kira suara dari orang yang pernah mengunyah pendidikan di Australia ini adalah bantahan yang sangat luar biasa dan menohok bagi Panci, sebuah tamparan keras bagi siapapun yang mencoba memanipulasi kebenaran ilmiah demi agenda politik yang mereka gembor-gemborkan hari ini. Sebab itu kalau kita memakai pendekatan dialektika Hegel, sahabat ya, Roy ini sesungguhnya terjebak pada kesadaran palsu sebenarnya. Ia mengira bahwa dirinya berperang sebagai ilmuwan, padahal masih berada dalam tahap posisinya sebagai roh yang belum matang, yakni roh yang dikuasai oleh kepentingan diri sendiri. Itulah yang diperlihatkan oleh Panci. Nah, sementara orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di Australia dan speak up ke publik, saya kira ini adalah merupakan satu realitas
objektif ya. Ini adalah antitesis dari apa yang dilakukan oleh Panci. Sebuah realitas yang sangat objektif yang berhadapan langsung dengan konstruksi subjektivitas yang dibangun oleh yang namanya Roy Panci. Sebab itu Hegel menyebutnya bahwa ini adalah merupakan pertarungan kesadaran, di mana kebenaran itu ya harus diuji dengan rasionalitas yang sifatnya universal. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh Panci, seluruh ocehan-ocehannya setelah dia kembali ke tanah air, semuanya itu hanyalah kebohongan dan manipulatif, sahabat. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.